kita mulai Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita Kakak kepada Allah. Pada hari ini kita masuk kepada kegiatan pendidikan kita di PKG PJOK ini. Kakak sudah masuk kepada rencana tindak lanjut. Insya Allah sebentar lagi Kakak setelah 2 minggu ke depan Kakak melakukan rencana tindak lanjut, nanti akan masuk kepada persiapan tentang bagaimana pengoperasional LMS, penggunaan, dan nanti Kakak akan diterjunkan ke program diseminasi PKG PJOK. Lanjutkan Kak Audrey. Berselawat Kakak kita kepada Nabi Allah kita, baginda Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik kakak-kakak yang saya banggakan, pada hari ini alhamdulillah senang melihat kakak sudah kembali kepada aktivitasnya, walaupun pada aktivitas kita hari ini kakak berpasangan atau melakukan aktivitas ganda dengan yang lain, tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi hikmatnya kegiatan kita pada hari ini. 1 jam ke depan kakak 1 JP selama 45 menit kita akan berdiskusi terkait bagaimana persiapan kita nanti pada rencana tindak lanjut. Izin saya bagikan share ke kakak semua. Modul kita hari ini adalah 1 JP rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani dan olahraga dan kesehatan. Salam kita sudah mindfulness. Baik, saya coba memimpin di mindfulness ini kakak. Silakan kakak semua duduk sambil bersandar bagi ada yang sandarannya. Silakan bersandar. Kalau tidak ada sandarannya silahkan duduk dengan kepala agak badan agak ditegakkan ke kakak. Nah, tegakkan tangan lurus ke depan sehingga terjadi keseimbangan tubuh. Ya, boleh meregang statis dinamis dulu boleh, silakan. Ya, mantap Kak Ridwan Ali. Ya. Habis statis dinamis kayak tadi. Ya, kepala juga. Saya udah yang ke-4 kali ini hari ini. Di kelas 2 kali, di ruangan sekali, ini yang ke-4 kali. Keluar suara yang agak bergetar sedikit juga boleh. Kalau perlu dengarkan suaranya kepada kelas kita ini. Silakan audionya dibuka. Contoh saya. Boleh kakak. Ya, wah, baru asik. Oke, kita mindfulness ya kakak ya. Siap ya? Silakan duduk pada posisi nyaman, yang bersandar silakan bersandar kakak, yang duduk tegak dengan tangan lurus ke depan, silahkan kakak sambil perlahan kita kembali coba rilekskan seluruh anggota tubuh kita, mulai dari kaki, badan, lengan, kepala. Kedipkan mata 10 kali kakak. Ya. Silahkan kedipkan mata 10 kali. Mudah-mudahan bisa membuat segar. Ya, dipijat-pijat juga boleh. Silakan. Oke, sudah mulai. Kakak, ya, yang senam wajah juga boleh. Saya setiap naik kendaraan, kakak selalu di atas kendaraan tuh. Selalu. Biar nggak ngantuk. Ya. Siap ya? Oke, ya. Baik. Tarik napas dengan membaca bismillah kakak dalam-dalam. Pas pada ujungnya pejamkan mata kakak, buang secara perlahan. Kita ulang lagi kakak, tarik nafas dengan hidung pelan-pelan dengan membaca bismillah. Selanjutnya buang pelan-pelan lewat mulut dengan membaca alhamdulillah. Mari kakak kita rasakan sambil menghirup napas pelan-pelan, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dan membuang nafas secara pelan-pelan dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bawa kakak pikiran kita
kepada nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat rezeki, nikmat pekerjaan, nikmat keluarga, nikmat orang tua. Mudah-mudahan dengan kita mengingat nikmat yang diberikan Allah tersebut, maka makin meningkat rasa syukur bagi kita kakak. Salah satunya adalah syukur yang sangat besar nikmatnya adalah Allah berikan kepada kita kenikmatan dalam meningkatkan kompetensi kita kakak, yaitu dalam apel kita melewati PKJ PJOK. Kita rasakan apa yang telah kita pelajari, kita ingat, kita rasakan bagaimana perjuangan kita selama mengikuti pendidikan di PKG PJOK sampai hari ini. Kita rasakan bagaimana tantangan yang kita alami selama mengikuti pendidikan baik secara asinkronus maupun sinkronus. Kita rasakan bagaimana keluarga kita mensupport, rela berkorban demi motivasi kita, mendorong kita untuk ikut pada kegiatan pendidikan ini. Mudah-mudahan dengan tersentuhnya, dengan kita mengingat perjuangan kita tersebut kakak, mudah-mudahan menimbulkan energi baru bagi kita untuk melanjutkan pendidikan sampai pada tujuan akhirnya. Tarik lagi kakak, sambil menarik nafas, ingat, tekadkan, bulatkan tekad di dalam pendidikan ini bagaimana kita berhasil dengan kompetensi yang kita miliki. Dalam hitungan ketiga kakak, silakan dibuka matanya pelan-pelan. Alhamdulillah. Saya terima kasih kakak sudah mengikuti aba-aba. Ya, silakan ada yang ingin merefleksikan, saya buka peluang 10 menit ke depan terkait mindfulness kita. Apa yang dirasakan, apa yang dilakukan. Silakan Kak Hayat. Baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Kak Richel dan kakak-kakak yang lain izin untuk mindfulness ini. Yang pertama, ungkapan rasa syukur yang tak terhingga yang Allah berikan kepada saya pribadi sehingga saya bisa mengikuti aktivitas pada hari ini. Kemudian dengan apa yang saya rasakan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tak bisa saya ungkapkan satu persatu. Mungkin itu Kak yang bisa saya rasakan dan itu bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Kak Hayat. Ya. Tiada kata untuk kita untuk bersyukur, salah satunya adalah pada kesempatan kali ini, yaitu di mana kita masih diberi Allah kesempatan dan mengembangkan ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya ya Kak Hayat ya. Insyaallah sedikit lagi Ya Kak. Rabbal Alamin. Insyaallah. Yang lain ada Kakak? Baik, saya juga ingin merefleksikan ke kakak bahwa saya juga sangat bersyukur bisa menjadi fasilitator mendampingi kakak semuanya, karena program inilah, peluang ini yang dikasihkan Allah kepada saya, makin mengeksplor kemampuan saya di bidang keilmuan PJOK ini, dan melewati kegiatan ini peluang yang dikasih Allah, yaitu kesempatan untuk bisa bergabung di PKG PJOK ini. Saya mempunyai lahan, mempunyai wadah untuk bisa bersinergi dengan kakak semua, berkolaborasi dengan kakak semua dan fasilitator yang lain sehingga bisa berbagi apa yang kita miliki dan apa yang kakak-kakak miliki, kita saling berbagi. Ini adalah rasa syukur yang tidak bisa kita saya secara pribadi nilai dengan sesuatu apapun, karena dari sekian banyak hanya kita sebagian menjadi orang yang terpilih kakak-kakak. Insyaallah saya akan komitmen selalu membuka diri untuk kakak-kakak semua dan rekan-rekan yang lain
seperti tadi pagi yang mencoba mengkomentari sebuah video yang saya kirimkan melewati WAG, ingin belajar lebih dalam tentang pemanfaatan permainan bola besar menjadi peningkatan pendidikan gerak, peningkatan kemampuan gerak peserta didik. Alhamdulillah saya sudah mengatur waktu, tergantung rekan kerja yang di Pekanbaru dia punyanya kapan, saya udah welcome. Ini yang suatu syukur. Mari semangat berbagi kakak. Semangat ya. Insyaallah. Oke, insya Allah. Oke, izin kita masuk kakak hari ini. Doa kita sudah, kesepakatan kita. Ya, ini agenda kita 45 menit ke depan kakak. Pendahuluan kesiapan belajar kita sudah lakukan. Penyampaian tujuan, komitmen belajar. Yang kedua, refleksi awal. Ketiga, penyampaian RTL, pengantar tugas dan tugas RTL, penilaian dan lini masa, kakak. Ini poin penting kita di agenda yang ketiga, kakak. Jadi kita buka ruang diskusi, dialog di poin 4 dan terakhir kita penutup. Pendahuluan. Oke, saya masuk ke sini saja langsung, kakak. Silakan. Apabila kita buat level nih, kakak pada posisi di mana nih persiapan belajarnya. Nah, karena seperti yang kita ketahui, yang bisa mengukur level kita itu hanya diri kita sendiri. Silakan Kak, siapa yang resen? Kak Firdaus, level 7. Yang lain kakak boleh langsung resen, boleh langsung di chat dulu. Kak Audrey masih 5. Saya tunggu yang lain kakak. Ya. Wow, ada yang menarik nih. Kak Dedi. Oke, Kak Rio, ya. Kak Ibas, iya. Baik, kita coba gali lebih dalam. Yang pertama itu Kak Firdaus nih. Ada apa dengan angka 7 Kak Firdaus, bisa berbagi dengan kita semua? Ya, izin Kak. Iya. Pertama angka 7 angka favorit ya. Angka favorit nomor 7. Selanjutnya, kenapa saya di angka 7? Karena dalam persiapan belajar, terkadang saya mengajar dulu Kak, baru menyiapkan bahan ajarnya. Seperti itu Kak. Jadi tidak ada kesempurnaan bagi saya. Cuma setelahnya baru saya mengadakan refleksi itu Kak. Makanya saya letak di angka 7. Terima kasih. Terima kasih Kak Firdaus. Dalam belajar bisa diulang lagi kelimanya Kak Firdaus? Sebelum kesiapan belajar, saya belajar dulu seperti apa biar saya nggak salah Kak Firdaus. Itu yang menarik saya kata-kata tadi. Saya mengajar dulu Kak. Oh, mengajar dulu baru belajar, ya. Iya. Siap, paham Kak Firdaus. Oke, saya coba nih. Tentu ada alasan ini. Tentu Kak Dedi ya. Kenapa masih pada angka 3,5 persiapan belajarnya Kak Dedi? Silakan Kak Dedi. Baik Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya buat 3,5 gini Kak. Maksudnya kalau seandainya di secara fisik saya 100% nih Kak. Mungkin ya. Nilai 10 saya Kak, karena saya pertama masuk tadi. Cuma dalam segi pikiran saya memang di bawah betul Kak. Maksudnya
masih banyak lah bercabang-cabang nih Kak. Ada SPJ, ada tugas, ada macam-macam Kak. Kegiatan di masyarakat apa segala macam. Mungkin Iya. itu Kak. Tapi secara fisik saya standby pertama tadi Kak. Hmm, Oke Kak, terima kasih Kak. iya. Artinya banyak agenda tugas ya Kak Lydia yang membuat kesiapannya itu sehingga bernilai 3,5 ya. Ya, siap Kak, siap. Ya. Lanjut, saya coba ke naik sedikit. Wah. Kak Bambang, silakan Kak Bambang. Suara saya kedengaran agak soalnya hujan di sini nih. Oh, Dengar Kak Bambang, sangat Dengar jelas. Kak, jelas. dengar Kak. Lanjut. jelas Kak. Oke. Ah, baik saya coba kenapa 4,5? Saya mau mendekati 5 itu belum berani Kak. Nah, masih banyak yang belum saya pelajari atau belum saya ulang kaji lagi. Belum menyusun konsep. Artinya sebagai fasil tentunya kita harus siap semuanya kan, tidak hanya mental, tapi materi yang akan kita sajikan ke peserta nanti juga harus terarah, harus terkonsep. Nah, sampai sekarang saya masih belum terlalu membuat konsep yang baik gitu Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Bambang. Ya. Persiapannya saat ini masih belum berani membuat ke angka 5. Kurang setengah, 4,5. Karena dengan alasan yang Kak Bambang sampaikan tadi. Kita apakan? Ada 2 angka kembar di sini. Ada 3 lagi. Nih, silakan nih. Kak Samsuar, Kak Ridwan Ali, Kak Rio. Kira-kira siapa nih yang menjadi mewakili angka 5 tentang kesiapan belajar hari ini? Kak Ridwan Ali, silakan Kak Ridwan Ali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa di sini saya memberi di angka 5? Karena saya merasa kesiapan untuk belajar saya pada hari ini atau beberapa hari ini memang kurang maksimal gitu ya. Jadi biasanya memang standby di depan laptop, kali ini harus berjuang dengan HP, kemudian beberapa dengan kesibukan kerja yang lainnya, sama seperti Kak Dodi tadi, mungkin dari bidang yang lainnya pula kan. Jadi saya merasa kesiapan saya untuk tatap maya kali ini, untuk belajar kali ini memang belum maksimal gitu. Tapi secara mental, secara fisik, siap. Tapi kesiapan belajar yang mungkin ini untuk betul-betul mengikuti dan memaknai pembelajaran itu memang saya rasa kurang begitu maksimal. Baik, terima kasih Kak Ridwan Ali. Secara fisik, mental sebenarnya sudah siap, tetapi dengan kondisi yang lain, maka masih pada angka 5 ya Kak Ridwan Ali ya. Oke Kak Samsuar, boleh silakan Kak Samsuar. Baik, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya memilih level persiapan belajarnya di angka 5 karena memang saya pribadi merasa persiapan belajar saya belum begitu maksimal karena difaktorkan oleh beberapa hal. Salah satunya yaitu kesiapan saya dalam mempelajari modul yang masih kurang Kak. Jadi biasanya saya sebelum melakukan GMAT itu sedikit banyaknya ada membaca modul. Ini memang belum ada membaca modul sehingga saya merasa persiapan belajarnya masih kurang Kak. Demikian Kak dari saya. Apa yang membuat Kak Samsuar nih biasanya mempersiapkan dulu baca modul hari ini, gak sempat lah ya bahasanya. Sebenarnya saya merasa ada yang begini Kak, ada sesuatu yang saya terlewati gitu Kak. Jika untuk masuk lagi ke situ butuh proses untuk saya mempelajarinya kembali gitu Kak. Ya.
Sesuatu yang dilewati ini seperti Dari segi pemahaman materinya, juga dari segi pembelajarannya gitu Kak. Soalnya nanti akan saya coba kejar lagi apa yang saya rasa itu ada yang terlewati gitu Kak. ya, semoga bisa cepat ditingkatkan pemahamannya kayak Bas ya dengan sering mengulang membaca modul dan biasakan memang sesuatu itu kita harus awali dengan persiapan yaitu dengan explore dulu, literasi dulu, budaya literasi dulu. Saya naik ke, ternyata ada yang paling tinggi nih. Ini confident betul nih Kak Ibas. Silakan Kak Ibas. Oke Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih kalau melihat dari pertanyaan ini, berapa level persiapan belajar pada sesi ini Kak? Iya. Jadi saya siap sekali belajar pada hari ini gitu. Jadi saya sudah siapkan dulu, anak udah siap makan dulu, saya makan dulu gitu kan. Jadi saya memanfaatkan waktu untuk belajar sekarang ini emang benar-benar memanfaatkan, karena menurut saya ini sesuatu yang penting. Kalau seandainya kita dilewatkan nanti kedepannya kita susah juga. Jadi makanya saya mempersiapkan itu ya, kalau bilang 10 janganlah, tapi 9 saya katakan siap untuk belajar pada sesi ini. Kalau saya nangkapnya gitu, bukan sesi kita belajar sebelumnya ya. Jadi gitu Kak. Iya. Apakah tetap bertahan di angka 9 karena sudah dipersiapkan semuanya sepertinya Kak Ibas, atau saya mau 10 sebenarnya Kak. Iya, kenapa tidak? Karena ini sangat penting bermuara nanti pada rekan-rekan peserta nanti Kak. Kalau kita tidak siap sekarang nanti dibilangnya kok pastinya begini, nah gitu. Oke, langsung robah Kak Ibas menjadi angka 10. Iya. Oke, luar biasa. Ada kakak yang ingin menyampaikan kesiapannya? Ada yang belum saya sebutkan? Oke, kita sebut satu persatu. Masih ada waktu. Kak Ahmad Alvin, silakan. Kak Ahmad Alvin, silakan. Boleh Bu, kalau boleh titip. Jadi nggak ada Pak Bibi ya Bu? Ya, sambil nunggu mix-nya bermasalah. Oke, saya coba ke Kalau ada CD pengennya coba langsung. Kak Rio. Kenapa Kak Rio? Bercabang Kak Rio pikirannya nih. Sehingga memilih angka 5 Kak Rio, kesiapan belajarnya hari ini. Kak Rio terlempar ya. Udah baik mic-nya Kak Ahmad? Oke, silakan. Oke, baik Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat juga seperti yang dikatakan Kak Ibas tadi, bahwasannya ini adalah terkait level kesiapan belajar kita pada hari ini. Kenapa saya kok buat di situ levelnya 5 Kak? Karena secara sarana prasarana, secara pribadi itu saya sudah sangat siap sekali Kak untuk pembelajaran hari ini, dan bahkan saya dari sekolah juga tadi pulang lebih awal karena mengingat jadwal kita hari ini ada Zoom seperti itu. Cuma nanti di sekitar untuk mengingat keadaan listrik, kami nanti sekitar jam 4 itu listrik sudah mati Kak. Jadi kalau untuk sarana prasarana saya kalah itu, jadi belum bisa untuk mengambil nilai yang tinggi itu, belum berani gitu karena sarana prasarana yang kurang mendukung seperti itu Kak. Jadi hari ini makanya saya
lebih menyadari terlebih dahulu dari keadaan nilai yang saya berikan atau level yang saya berikan seperti itu. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Ahmad Arfin. Saya tanggapi paling ujungnya. Rencana sih di awal saya yang pengen buat kegiatan ini jam 4 ini sebenarnya. Tapi ingat saya kondisi kakak-kakak karena waktu settingan kita yang sudah biasa itu jam 13.30 sehingga saya yang mereschedule agenda saya hari ini. Saya mereschedule. Oke, siap. Terima kasih Kak. Terima kasih. Sama-sama Kak Ahmad Arfin. Saya ingat tadi malam itu ya ada trafo yang terbakar ya nih Kak Ridwan Ali, masih ingat saya. Alhamdulillah. Ya, cepatnya untuk mesinnya bisa datang nih Kak. Jadi bisa normal kembali nanti. Mudah-mudahan ya, doakan aja. Ya, mudah-mudahan amin. Kita pulus semua. Baik, penguatannya Kakak ya, memang kita sebagai pribadi lah ya, personal, apalagi kita sebagai abdi negara, mungkin tidak satu yang menjadi tanggung jawab kita, baik di tugas pokok, tugas keluarga maupun tugas di kemasyarakatan. Nah, yang kadang datang agenda tersebut ya dengan berbarengan dengan jadwal yang sama, pada hari yang sama, jam yang sama. Ini tentunya sedikit banyaknya mempengaruhi kesiapan belajar kita, mempengaruhi fisik, mempengaruhi pemikiran kita, mental kita, sehingga pada kesiapan belajar ini ada sesuatu yang tidak fokus bagi kita, ada yang bisa fokus, ada yang tidak fokus. Ini adalah wajar, sebenarnya wajar Kakak ya. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Semua kita rasanya mengalami semua itu. Tentunya kondisi ini kakak-kakak yang memahami sendiri masing-masing bagaimana nanti pada agenda-agenda kakak-kakak ini ke depannya bisa terschedule, termanajemen dengan baik sehingga antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lain tidak mempengaruhi level kesiapan belajar kakak-kakak. Kalau kita buat ini ada warna merah, warna hijau, warna biru ya. Nah, mudah-mudahan kakak bisa meletakkannya di warna biru semuanya. Nah, ini kita kembalikan kepada personal kita masing-masing, terkhusus kakak-kakak. Saya setuju juga lebih ini mungkin sifatnya dorongan atau motivasi pada saat nanti kakak-kakak didiseminasi mungkin tidak ditanyakan, tetapi ada komitmen nanti bagaimana kesiapan seorang fasilitator terlebih dahulu. Baru setelah itu nanti kita mengedepankan atau mencoba menggali bagaimana kesiapan belajar daripada peserta didik. Ini dia penguatan saya kakak. Baik, kita lanjutkan kakak. Tujuan pembelajaran hari ini kakak agar kakak dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar. Refleksi awalnya mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Ada yang bisa kakak atau ingin menyampaikan, kita coba ingat kembali pembelajaran berbasis proyek pada hari Sabtu yang sudah kita diskusikan penguatan, dan pada pagi harinya kakak sudah mulai masuk di sinkronus. Hari ini sejauh apa atau bagaimana pemahaman, atau kita coba ingat lagi sampai di mana pemahaman kakak terkait pembelajaran berbasis proyek. Silakan kakak boleh raise hand, boleh buat di chat. Silakan Kak Ayatullah. Ya, ada yang bersuara lebih awal kakak, silakan.
atau kita maksimalkan kolom chat. Apa yang kakak-kakak ingat tentang pembelajaran berbasis project? Silahkan Kak Audrey. Ini Kak Audrey lagi apakah sudah free nih di tugasnya atau belum? Masih ada tamu? Yang tugasnya ini kelompok Kak, ini lagi diskusi juga sambil berjalan. Ini Oh, dua didengar nih. Apa workshopnya ini Kak Audrey? Tentang penguatan literasi Kak. Oh, penguatan literasi ya, mantap. Ini kan arah ke sekolah SMKPK. Iya, Ada iya, juga di dalam itu. Iya. Mungkin mengingat lagi dalam pembelajaran ya, berbasis proyek ini, terutama kita pertama yang saya kutip itu adalah menggunakan aset yang ada di sekolah. Ya. Kita sebagai guru olahraga tidak hanya bekerja sendiri, tetapi menggunakan juga rekan-rekan sejawat yang lainnya. Contohnya dalam kombel kegiatan. Terus membuat program ini arahnya kemana dan tujuan kemana. Pertama mungkin nanti di pentas ini saya sambil berjalan tentang silat semalam ini. Biasanya Kak kami ada kegiatan hari bahasa. Hari bahasa ini biasanya ada pentas seni juga. Mungkin nanti bisa diarahkan ke sana nantinya. Karena adalah silat. Yang kedua bisa juga diarahkan nantinya ke solo kreasi dalam silat. Mungkin kita kalau anak itu udah bisa, mungkin kita arahkan nantinya bisa ke O2SN nantinya. Mungkin itu arah-arahannya. Secara pembelajaran yang saya amati, bagaimana hasilnya nanti mungkin live di FB sekolah bisa meningkatkan juga, mungkin secara promosi kita bisa hasilnya ke sana di IG dan bentuk video yang bisa diedit dan dimasukkan YouTube. Itu aja Kak yang saya ambil kesimpulan dari pertemuan malam itu. Terima kasih Kak. Baik, terima kasih Kak Audrey, luar biasa Kak Audrey ya. Kak Audrey menguatkan kembali pemahaman tentang pembelajaran berbasis project sesuai dengan apa yang sudah Kak Audrey rancang, yaitu tentang mengangkat budaya silat. Silat apa kemarin namanya Kak Audrey? Silat pengantin Kak. Silat pengantin. Kurang jelas suaranya Kak Audrey. Tentang silat pengantin Kak. Silat pengantin ya. Tambahan dari saya Kak Audrey, nanti kalau apabila sudah sampai ke media massa, silakan koneksikan dengan BGP, Guru Penggerak, Kementerian. Kan ada IG-nya tuh Kak Audrey, Dinas Pendidikan Provinsi. Siap. Siap Kak. Terima kasih Kak. Hal-hal seperti itu terpublikasilah SMK 1 Selat Panjang ya Kak Audrey ya. Tebing tinggi Kak. Tebing tinggi. Baik, ada lagi Kak, saya coba baca di chat. Kak Ahmad Alvin, pembelajaran berbasis proyek merupakan pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik yang dilakukan secara langsung baik individu maupun kelompok. Betul sekali Kak Ahmad Alvin bahwa pembelajaran berbasis proyek ini mampu meningkatkan pemahaman dan individu dan kelompok, di mana di sini kelompok terjadi juga kolaborasi di dalam menyelesaikan masalah, merancang semua bentuk kegiatan, dan mengevaluasi dan merefleksikan daripada hasil proyek tersebut. Kita lanjut ke Kak. Bisa dibaca Kak? Jelas? Oke, kalau sudah jelas silakan ditulis di chat Kakak jawabannya. Singkat saja. Silakan Kak Rio. Izin sebelumnya Kak,
Saya menjawab langsung saja Kak ya. Ya, siap. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di dalam sekolah? Setelah saya pikirkan, mungkin ini akan lebih efektif dan mungkin ini sangat membantu dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Akan tetapi Kak, saya terdapat kendala di sini Kak. Mungkin selama ini saya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Pada saat ini mungkin pada saya sendiri ketika saya memiliki kegiatan seperti ini, untuk kolaborasi itu seperti tidak dihiraukan Kak. Ya, itu mungkin kendala saya ini, karena dengan dalam beberapa hari ini saya sudah coba komunikasikan dengan pimpinan, kemudian saya juga komunikasikan kepada rekan-rekan terkait pembelajaran ini, tapi tidak ada respon satu Pak sampai detik ini. Sampai saya pun rasa galau Kak. Bagaimana mau berjalan kolaborasi seandainya respon aja tidak ada dari rekan-rekan semuanya. Oke. Mungkin butuh solusi dari Kak Richel terkait masalah ini, apa yang harus saya lakukan dan bagaimana cara untuk menjalankannya Kak. Terima kasih. Ya. Saya sudah dapat clue-nya Kak Rio. Saya coba izin Kakak ya sebelum saya ke yang lain. Atau ada Kakak punya ide yang lain dulu terkait kondisi yang dialami oleh Kak Rio? Kak Ahmad Arvin mengasih masukan, menurut saya itu hal yang sangat baik karena salah satu tujuan dari komunitas belajar adalah, ya jawabannya, bertukar pendapat dalam menyamakan persepsi untuk diterapkan di sekolah. Ya tepat sekali Kak Audrey, sangat baik. Ya betul Kak Rio, Kak yang lain, bahwasanya kolaborasi bersama rekan sejawat ini di dalam komunitas ini sangat bagus sekali ya di dalam peningkatan kompetensi peserta didik, pengembangan karakter peserta didik, perluasan ya, pengembangan pengetahuan dan wawasan peserta didik, sehingga kita guru bisa bekerja secara efisien dan efektif. Karena di satuan pembelajaran kita fokusnya kembali ke dasar, bukan mengajarkan ilmu, konteks ilmu pengetahuan saja. Kalau PJOK ngajar ilmu PJOK saja, kalau bahasa Indonesia ngajar ilmu bahasa Indonesia saja. Bukan, konteksnya adalah kita mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap dari peserta didik di dalam kehidupan untuk menghadapi kehidupan nyata. Kehidupan sepanjang hayat. Apa yang dia butuhkan di sana? Pertama ilmu, yang kedua keterampilan, yang ketiga sikap tadi, bagaimana bekerja sama, sikap bagaimana mandiri, bagaimana berpikir kritis, bagaimana menghadapi tantangan, bagaimana menimbulkan ide, modifikasi, bagaimana mengungkapkan rasa senang, mengapresiasi. Nah, itu wadahnya itu adalah dalam dikelola, dirancang dalam sebuah pembelajaran. Muncul komponen-komponen itu. Maka kolaborasi sangat membuat efisiensi daripada rancangan tersebut, sehingga semua unsur itu lebih tersentuh dengan sangat bermakna. Kompleks dia. Kita lihat di guru penggerak ada panen karya ya, loka karya. Loka karya, coba lihat kakak-kakak kreasinya. Bayangin kalau sekolah kakak-kakak itu siswanya mengadakan loka karya. Guru kewirausahaan akan muncullah kewirausahaan anak di sana. Guru bahasa Indonesia lahirlah cerita-cerita dan public speaking di sana. PJOK muncullah poster-poster kesehatan di sana. Kita contohkan, ini sangat bagus kakak. Nah, maka apa yang menjadi kendala bagi Kak Rio tadi, saran saya mungkin mudah-mudahan bisa sangat membantu. Konsepnya kuatkan dulu, tentukan konsepnya dan rancang programnya terlebih dahulu. Nah, kalau sebuah program itu kan
jelas siapa yang terlibat, apa bentuk programnya, tujuannya untuk apa, seperti apa pelaksananya, siapa yang terlibatnya Kak Rio. Ya, kadang kita contoh misalnya peningkatan kita buat adalah kepemimpinan bagi peserta didik, itu nama proyeknya, apa programnya, seperti apa bentuknya, siapa yang terlibat, langkah-langkahnya. Kembali ke modul 3 Kak Rio, melewati kegiatan PJOK, maka SEM kemarin adalah solutif. Bagaimana peningkatan kepemimpinan. Di P5 ada ya kepemimpinan. Ada. Nah, apabila itu kita kemas, saya rasa itu sangat gampang, sangat mudah bisa diterima di dalam kegiatan P5 nanti berkolaborasi pada saat panen karya di sekolah masing-masing. Nah, untuk langkah lebih awal sampai ke di situ ya perlu demonstrasi dulu Kak Rio, demonstrasinya di kelas masing-masing. Bagaimana Kak Rio melakukan pembelajaran SEM tersebut. Sekarang kan udah lagi giat-giatnya Kak melakukan SEM ya. Nah, nanti mereka bercerita praktik baik, mereka membuat poster, mereka merefleksi. Silakan Kak Rio. Izin sedikit menanggapi Kak. Ya. Terkait kalau kemandirian yang Kak Rizal bilang tadi kemandirian kan. Jadi kita coba mandiri dulu di kelas masing-masing. Itu sudah saya lakukan. Dan alhamdulillah ada satu orang guru agama ingin bertanya, kok bisa kelas Rio diatur dengan mudah seperti itu? Oke, jadi saya bilang libatkan mereka dalam sebuah peran. Jadi sekarang saya kasih ide kepada guru reka sejawat, guru agama, libatkan dia dalam peran di bidang agama. Contoh dia sebagai penjaga kebersihan, dia sebagai atau kegiatan berbuat baik lainnya. Tetapkan kegiatan apa yang bisa dia lakukan, kemandirian apa yang bisa dia lakukan untuk setiap harinya. Sudah saya beri saran seperti itu. Alhamdulillah guru agama sekarang pun lagi dalam program PPG dia Kak. Dan alhamdulillah tugas yang diberikan berjalan lancar. Yang jadi masalah sekarang ini Kak untuk yang lainnya gitu Kak. Ya, nah saya sudah dapat. Karena saya naikkan sedikit ya. Ini Kak baru pada fase sesama bidang studi kita kan. Untuk kelas kan berbeda kita bidang studi sama kelas gitu. Ya, betul Kak Rio. Artinya Kak Rio lagi mencoba mempengaruhi yang lain, tentu butuh kolaborasi kan. Sekarang sudah dapat kolaborasi dengan rekan sejawat guru agama. Naikkan Kak Rio, nanti apabila ada hal yang sama seperti itu, ajak kapan kita cari waktu luang, kita susun pembelajaran PAI itu yang menyenangkan, bisa melibatkan peserta didik. Saya bantu sesuai dengan kemampuan saya. Nah, ketika dibuat janji temu, diagendakan itu sudah merupakan minta difasilitasi oleh sekolah. Kita fasilitasi sekolah ini kan peminjaman ruang dan sound saja ya, alat yang lain proyektor. Itu sudah kombel itu Kak Rio. Ketika dilaksanakan, ada guru PJOK, ada guru PAI. Nanti saya yakin kita lakukan pengayaannya, detailnya bagaimana guru PAI juga nanti dalam praktik baiknya presentasi, guru PJOK presentasi, tentu butuh audien. Ini menghadirkan audien inilah cerita Kak Rio dengan kepala sekolah nanti dengan ketua kombel. Ya, kalau dali-dali ini untuk pengisian kinerja, ya enggak? Iya, disiasati juga. Karena gini Kak, pemahaman rekan-rekan terkait kombel ini hanya mempresentasikan terkait suatu pembelajaran, habis itu nanti dapat sertifikat untuk mengisi RHK. Ya. Pemahaman kawan-kawan masih seperti itu Kak. Tapi saya sampaikan kemarin ketika di rapat, saya sampaikan juga kombel ini bukan sebatas itu. Kombel ini kita berkolaborasi, saling berbagi ilmu, saling mendukung dalam setiap kegiatan, baik itu kegiatan wali kelas dengan bidang studi ataupun kegiatan lainnya kemasyarakatan, itu termasuk kombel saya bilang. Tapi kan pemahaman orang ini hanya susah kalau kombel harus ada daringnya, harus pakai Zoom aja, harus dapat sertifikat. Males lah, tampil nggak berani tampil gini-gini. Ya itu masalah yang sering terjadi seperti itu Kak. Ya, betul. Nah, kita kombelnya kan tidak luas di sekolah kita masing-masing saja dulu. Antar mapel kan, antar teman sejawat di situ. Berarti kan nggak perlu tatap maya.
Nah, nanti dari hasil itu nanti ada RTL-nya sehingga terjadi peningkatan. Oke Kak Rio ya, tantangan itu apalagi hal baru yang dilakukan itu memang tantangannya luar biasa. Saya lebih menyarankan Kak Rio konsepnya tentukan dan rancang programnya dengan baik sesuai dengan petunjuk yang ada di modul kita. Oke Kak Rio ya. Baik Kak, kita lanjutkan bagaimana pelibatan komunitas, apakah pemahaman saya terhadap ini saya rasa kakak cukup membaca saja di sini. Ya, tidak usah kita buat di kolom chat. Nah, ini ingin saya sentuh kakak, apakah di dalam pembelajaran kakak lakukan setelah pulang tatap muka tersebut, apakah kakak sudah melibatkan ini? Silakan kakak di dalam pembelajaran. Voice, choice, dan ownership. Boleh resen, boleh chat. Sebab yang saya pahami kakak adalah bahwa pembelajaran yang berdampak pada peserta didik ini, yang berpusat pada peserta didik ini, apabila kita sudah mempotensikan ini, mengembangkan ini, memperhatikan ini, yang 3 ini. Betul Kak Farida. Menciptakan pengalaman yang bermanfaat. Terkadang pengalaman itu datang dari guru yang bukan mapel kita. Nah, tetapi bisa kita adopsi atau menjadi ide bagi kita untuk menerapkan dalam versi yang berbeda. Itu amati tiru modifikasi. Saya tersentuh Kak Farida dengan pertanyaan salah satu teman. Kenapa susah saya, dia guru bahasa Inggris, untuk mengajak anak di dalam bahasanya gini. Kenapa saya susah mengajak anak untuk cerewet, Pak? Artinya untuk senang berbicara dalam konteks bahasa Inggris. Sementara saya perhatikan di PJOK itu anak berkreasi ceritanya, bebas bersuara. Itu saya lanjut kemarin. Oke, kita lanjutkan. Kapan kita ada waktu untuk sharing? Kata kuncinya. Itu adalah pengalaman yang bermanfaat. Silakan kakak di chat. Silahkan. Kak Rio, silakan Kak Rio. Terkait voice, choice, dan ya. Mungkin dari sudah melakukannya, yaitu dengan voice memberikan kesempatan kepada peserta untuk membentuk, berdiskusi, kemudian melibatkan murid untuk memberikan kembali, kita melakukan choice. Voice. Untuk kita sudah melakukannya, yaitu dengan membuka awal untuk bagi pilihan, kemudian memberi kesempatan bagi murid untuk memilih bagaimana mereka mendemonstrasikan pemahamannya, itu merupakan choice. Untuk ownership kita biasanya sudah melakukan, yaitu murid pada kursi terhubung langsung dan melibatkan dan memiliki bilang biasanya pemahaman terkait tanggung jawabnya seperti itu Pak. Baik, saya sudah tangkap Kak Rio
poin pentingnya walaupun terputus-putus. Kak Joya, silakan Kak Joya. Kak Joya apakah tidak dalam perjalanan? Maaf Kak, kepencet. Oh, HP-nya soalnya terpencet. aktif terus Oh dalam ya. saku. Maaf. Iya ya. Oke. Ya, Kak Hayat, silakan Kak Hayat. Baik Kak, terkait dengan pemahaman saya terhadap voice choice dan ownership ini dalam penerapan dengar apa yang menjadi dari siswa, pemahaman siswa, pilihan siswa, kemudian dalam mengikuti proses pembelajaran, saya berkolaborasi bersama siswa memberikan kebebasan dalam arti kata tetap berkonsep pada proses pembelajaran yang kita tuangkan, tidak lari dari situ, kemudian memberi kebebasan dengan menentukan pilihannya masing-masing dalam bentuk pembelajaran. Contohnya misalnya kita melakukan pembelajaran yaitu kebugaran jasmani. Kemudian melakukan sebuah interaksi ataupun permainan sehingga mampu membuat ketertarikan peserta didik yang mungkin tadi pada dasarnya dia tidak mau menjadi mau. Nah, itu yang terjadi yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, pertama dia tidak ingin terlibat dalam permainan, ya saya kasih kesempatan maunya di mana, dia sebagai penonton, ya penonton, silakan dilihat, ataupun sebagai pelatih, ya pelatih, silakan melihat rekan-rekannya bermain. Kemudian kuncinya saya mau dia itu bisa mengaktifkan nanti setelah di akhir pembelajaran. Namun setelah di dalam permainan, saking semangatnya dia seperti itu, mungkin seperti itu Kak, sehingga dapat menumbuhkan pengalaman yang berharga bagi peserta didik dan menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Ya. Itu Kak, kira-kira. Terima kasih. Terima kasih Kak Hayat, tepat sekali Kak Hayat. Ujungnya adalah peserta didik dapat mendapat pengalaman ya, pengalaman sehingga menjadi berguna untuk pendidikan mereka sepanjang hayat. Karena pada ketika peserta didik memiliki peluang atau kesempatan untuk bersuara, memilih dan ownership, sebenarnya mereka sedang mengembangkan kemampuan potensi yang ada pada diri mereka, termasuk bagaimana mereka menuangkan ide-idenya, ide-ide kreatifnya. Mereka belajar memimpin, mereka belajar menentukan pilihan sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman mereka. Nah, ini juga saya baru dapat pemahaman tadi ketika mengajar Kakak. Ternyata dengan semakin besarnya kita memberi kesempatan ke peserta didik untuk bersuara, memilih dan ownership ini, maka tingkat kesadarannya dalam belajar itu akan tumbuh semakin tinggi Kakak. Saya lihat tadi. Yang saya perlihatkan bahwa sehingga terjadi komunikasi yang efektif. Jadi terada koneksinya Kakak. Tadi saya masih melakukan permainan bola tangan Kakak, di mana aturannya adalah kelompok saya bagi 4, ada kelompok menang kalah, kelompok menang saya pecah 2, kelompok kalah saya pecah 2. Mainannya adalah saling berhadapan. Nah, semuanya itu pengelolaan di awal adalah sudah kasih panduan peserta didik yang melakukan semuanya, memimpin segala macam dengan menggunakan cue. Kalau permulaan permainan itu ditentukan dengan fluid satu kali berbunyi. Ternyata di sana mereka bebas bersuara, berkreativitas, termasuk ada ekspresi goalnya seperti apa, dan mereka boleh juga membuat konten kakak-kakak. Nah, maka tampil di sana. Timbul kesadaran ketika terjadi regulasi perpindahan permain segala macam tanpa wasit atau yang memimpin ini mengucapkan kalimat tambahan hanya dengan satu fluid saprit. Sudah tahu dia mereka semuanya kakak seperti ini. Ini efek pemahaman saya. Tapi saya akan coba kembangkan lagi nanti. Mudah-mudahan nanti juga bisa berbagi kakak. Intinya adalah kakak-kakak pada hari ini sudah menyampaikan bahwa kakak-kakak sudah mulai melakukan
melibatkan peserta didik sehingga peserta didik memiliki kemerdekaan di dalam bersuara, memilih dan menentukan pilihan untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang owner, menumbuhkan jiwa ownernya. Tinggal nanti kakak-kakak tetap refleksi, apalagi. Itu saja kakak. Apa yang harus dikuatkan, apa yang harus dikembangkan, apa yang menjadi tantangan dengan model-model refleksi itu silakan kakak. Sehingga nanti timbul perbaikan pada RTL-nya. Oke, kita bungkus kakak-kakak ya. Siap. Terus saya lanjutkan. Paradigma perubahan diri mana keterampilan menggerakkan rekan sejawat, keterampilan pedagogik, guru yang berpusat pada peserta didik, dan paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Kalau ingin saya luaskan kakak-kakak bahwa dengan menggerakkan peserta didik ini artinya kita sedang mengembangkan keterampilan pedagogik kita kakak, baik sebagai seorang guru maupun guru PJOK maupun guru yang lain, guru mapel lain, sehingga paradigma ini terjadi perubahan kakak, perubahan paradigma pada diri di dalam kelas kita masing-masing. Kalau kita tentu guru PJOK dalam kelas PJOK-nya kakak. Penyampaian RTL hari ini, penyampaian RTL kakak saya kuatkan saja. Mari kita baca bersama kakak, saya perbesar. Ini pengantar tugas kita. Oke. Di mana salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah. Jadi bukan terfokus di PJOK saja kakak. Agar memiliki dampak positif bagi peserta didik baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam PKG PJOK program atau kegiatan yang dimaksud adalah program kegiatan co-kurikuler. Fokus kakak ya pada kegiatan co-kurikuler. Untuk selanjutnya kakak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut. Maka ini adalah awal memandu atau mengarahkan kakak untuk membuat sebuah rencana tindak lanjut atau RTL agar kakak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Pengantar tugas ini kakak silakan difahami kakak, ada yang diragukan silakan raise hand. Sebelum merancang program atau kegiatan, kakak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program serta memanfaatkan memberdayakan. Silakan Kak. Kak Rio, silakan. Ya, silakan. Untuk poin yang nomor 3, dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumentasi yang relevan lainnya itu seperti apa, Pak? Ya. Tetapan waktunya atau tidak? Waktunya tidak. Ini ada juga pertanyaan bahwa dokumentasi ini kakak bukan dokumentasi kegiatan dari program RTL-nya, tapi dokumentasi kakak sudah melakukan praktik nyata terkait rancangan ini. Jadi belum pada program kombelnya ya Kak Rio ya. Ini saya batasi dulu. Kalau program kombelnya kan sudah lahir programnya kita jalankan di kombel gitu kan. Nah, ini aksi nyata kakak terkait RTL nih. Video tentu video terkait kakak mulai dari merencanakan, kakak kolaborasikan dengan peserta, melakukan presentasi atau di depan teman-teman seperti apa bentuknya. Nah, itu arah daripada videonya Kak Rio. Kalau durasi sejauh ini nanti kalau ada perkembangan saya coba gali lagi di grup Al-Fasil. Tapi sejauh hari ini tidak ada durasi yang mengatakan, tetapi ada bukti fisik, bukti nyata kakak bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk dokumen, bisa dalam bentuk foto. Cukup jelas Kak Rio? Oh, gini Kak, untuk video ini kan tadi kan dokumentasi dari semua kegiatan, baik itu lagi presentasi, kita kolaborasi dengan rekan, kemudian hasil anak
Itu apakah boleh diedit berarti Kak ya videonya? Iya, iya, nggak boleh. Boleh kan? Berarti kita gabungkan menjadi satu bentuk rangkaian kegiatan gitu. Oke, makasih Kak. Terima kasih Kak Rio. Kakak-kakak yang lain? Kalau cukup rasanya silakan jempolnya diklik kakak-kakak. Oke. Baik, terima kasih kakak semuanya. Kita next. Oke kakak-kakak, silakan kita pahami bersama. Moda, bentuknya penugasan mandiri, artinya kakak-kakak sendiri. Rencana tindak lanjut, perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Ya, silakan. Kak Samsuar. Oh, Kak Audrey, apa nih Kak Audrey? Saya lihat baca dulu. Iya, tepat sekali Kak Audrey. Hasil dari rancangan pembelajaran berbasis proyek kita kemarin. Lanjutannya. Sekarang menjadikannya sebuah aksi nyata Kak Audrey ya. Di dalam komunitas. Kemarin kan kakak belajar membuat rancangan proyek ya. Sekarang bagaimana kakak menindaklanjutinya di Kombel, seperti apa proyek ini bisa masuk lah ya ke Kombel, apa langkah-langkah kakak, apa kegiatan kakak dalam mengapa ya menyampaikannya di Kombel ini, memasukkannya ke Kombel. Tentu ada kegiatan mulai dari menggerakkan Kombel itu membuat agenda, menyusun agenda, melakukan aktivitas pembelajaran dalam bentuk presentasi nanti. Kak Audrey, ada audiennya, ada pematerinya itu nanti. Oke, kita lanjut. Komunitas belajar, bahan tayangan. Ada ketentuannya kakak, kalau nanti kakak ketika membuat bahan tayangan atau slide, maksimal 9 slide. Komponen programnya nanti ada judul program atau kegiatan, ada latar belakang, ada tujuan, ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan, struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, rencana evaluasi dan kemungkinan tantangan. Di keterangan sebagai penguat kakak, RTL yang kakak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Kedua, kakak diminta untuk mempresentasikan RTL tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan pada komunitas belajar di sekolah. Nah, inilah pokok daripada RTL tersebut kakak. Aktivitas kakak mulai dari hari ini. Unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, catatan diskusi bersama KBS, video atau foto atau dokumen lain yang relevan di LMS. Silakan Kak Rio, boleh di-share Kak. Oh, insya Allah nanti saya share. Memang nih, saya share Kak Rio. Oke, kita lanjutkan. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas belajar sekolah pasca kegiatan pelatihan sesuai dengan kebutuhan sekolah masing-masing. Ada pertanyaan Kak? Halo? Tambah menyala lah kakak. Iya, menyala terus Kak Ibas.
Ayah ngopi Bang Ayah. Pasar terlempar. Masuk dah. Sini sangkut. Kepada waktu Pak Kadis kita persilahkan melanjutkan isi materi ini. Kepada Pak Kadis kita persilahkan. Pak Kadis rapat tuh Pak Audrey. Coach ngantuk coach. Pak Kadis mau seimbang. Pak Kadis udah rapat tadi kata dia Kak Sekre itu. Cepeda. Ada yang komen di bedak ya. Bang Kayang lah kena kebedak semalam. Lah, Terima kasih Anda mendekat. Tahu. Yang tak berasa mandang aja foto. Kak Ibas senyap aja Pak, dah paham dah materi ini Pak. Oh itu suhu tuh Pak Audrey. Au. Itulah siap betul lah tuh, tinggal penempatan lah gitu pastinya itu. Nanti tolong jelaskan ulang ya kata Pak Yudo. Oh ya, dari di KSMK. Tunggu dengan kopi satu gelas nih ya. Masih di dinas mau jumpa Pak Ucing tidak datang. Habis itu di mana kita kopi? Nanti lah tengok dulu, nunggu Pak Ucing dulu. Pak Ucing tak ada datang atau belum? Nanti tolong jelaskan ulang ya. Memang Mama tadi kopi itu ada tak ada. Izin kakak. Kak, izin Kak. Boleh ditutup ya. Jadi RTL ini tugasnya Sama itu mana? tentang bagaimana perancangan terhadap komunitas belajar atau aksi nyata proyeknya. Dua-duanya itu kan harus ada ini ya. Aksi nyata tadi itu macam video kemarin harus jelas terdengar suaranya juga. Macam mana? Kalau aksi nyata proyek kan ada proyeknya sampai 4 bulan tuh, 4 bulan, 6 bulan. Maaf kakak, ternyata saya berbicara sendiri rupanya, terlempar saya ulang lagi. Aduh, Masya Allah. Nah, ini dia kakak, saya ulang lagi. Ini juga akan menjadi tantangan bagi kakak diseminasi nantinya. Ya, ini nanti saya tadi sebenarnya sudah membaca dari sini kakak. Jadi nanti kakak bisa baca, saya bagikan. Yang ingin saya kuatkan adalah nanti di ini. Ada penilaiannya kakak, ada 4 penilaian. Tujuan program, 3 aspek, 3 poin. Kelengkapan rencana dalam struktur program ada 4 kakak. Poinnya nanti keterlibatan komunitas dalam sekolah ada 3 poin. Rencana evaluasi program ini nanti ada 3 poin juga nanti penilaiannya kakak. Selanjutnya ini yang paling penting kakak, alurnya. Kakak mulai dari sekarang tentukan kapan penyusunan rencana tindak lanjut. Setelah itu masuk ke tahapan yang kedua, kapan kakak menyusun dan mengunggahnya di LMS. Ada notes-nya kakak bahwa waktu yang disediakan 6 hari dari sesi sekarang dari RTL. Kemudian penilaian RTL setelah kakak mengunggah RTL. Ya, terakhir adalah umpan balik kita penguatan di sinkronus setelah 6 hari penyusunan RTL. Ini alurnya nanti kakak. Silakan kakak tentukan. Baik, ada yang bertanya kakak? Kalau ada silakan resen.
Ya, silakan Kak Ibas. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait RTL Kak ya, ini kan berarti ada rentang waktu yang diberikan ini 1 minggu lah, 6 hari dari sekarang Kak ya. Ya. Jadi dalam waktu 6 hari ini kami sudah merancang, kemudian berdiskusi bersama Kombel di sekolah, itu Kak ya. Ya. Nah, dan, kemudian di dalam merancang dan berdiskusi dalam Kombel tadi, di sana ada dokumentasi baik itu mulai dari absensinya, mungkin pada hasil dari diskusi, kemudian arahnya kemana kan di situ Kak ya. Ya. Ini dia. Jadi berarti belum kepada aksi nyata ya Kak ya. Proyeknya belum. 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 Berarti saya nangkapnya gitu Kak. Mungkin dari rancangan besar yang dibuat pada sebelumnya gitu ya, kemudian dibawa ke dalam Kombel, dibahas bersama-sama terkait pelaksanaan atau segala macamnya, kemudian baru hasilnya didokumentasikan dalam bentuk video, foto, dan segala macamnya dilakukan melalui LMS itu Kak ya. Ya. Jadi kalau bahasa sederhananya Kak Ibas, Kakak bahwa membuat aksi nyata di komunitas terkait rancangan yang sudah Kakak buat. Kalau menjalankan rancangan ini berarti kan proyeknya sudah menjalankan program itu Kak Ibas ya. Ini sama dengan menggerakkan komunitas di aktivitas grup penggerak ini Kak Ibas. Iya Kak. Jadi gini Kak, di sekolah kami kan ada 2 nih bersama pemerintah. Apakah kami satu program atau 2 program di 2 proyek tapi di dalam satu kegiatan Kombel kemarin? Tadi itu gimana Kak? Karena pembelajaran ini kan tugasnya masing-masing ya Kak Ibas ya. Ya berarti ada tugas perancangannya kan masing-masing juga itu tugasnya. Jadi silakan sesuai dengan rancangan program masing-masing. Tapi hari pelaksanaannya saya rasa bisa sama. Ada bisnisnya sila bergantian. Tidak harus berbeda hari. Di hari yang sama juga bisa. Ini mungkin kalau waktu yang tepat hari Sabtu nih Kak. Ya, nanti waktu tentunya kakak-kakak yang mengetahui kondisinya. Karena di sekolah itu memang sangat padat sekali kita. Ya. Yang penting dari sekarang nih kayak Bas rancangan itu apakah kalau pantas direvisi kembali, dievaluasi, disiapkan dan dikomunikasikan dengan sekolah terkait tugas kakak-kakak membuat RTL ini. Saya rubah Kak dari rencana atau proyek besar yang saya buat kemarin mungkin saya rubah. Jadi pelaksanaannya itu bisa dalam waktu jangka yang dekat ini Kak. Ya boleh silakan Kak Ibas, tidak apa-apa. Karena kebetulan memang lagi banyak kegiatan kita di Agustus ini, belum lagi nanti pas diseminasi itu rasanya luar biasa itu Kak. Jadi sebelum sampai ke sana mungkin lebih baik di bulan Agustus ini kita gas aja nih. Insya Allah kalau kawan-kawan siap terlibat mereka. Ya, insya Allah. Dan pesan saya nanti walaupun setelah ini kan kita lama waktunya sinkronus, buatkan komunikasi walaupun saya pun siap ketika ada WAG masuk, insya Allah akan saya respon. Dan kakak juga selalu berkomunikasi di dalam ini. Saling menguatkan lah ya. Dan saling mengingatkan, mana tahu terlupa segala macam. Karena waktu kita juga tidak banyak ini Kak Ibas ya. Ya 1 minggu, 6 hari dari sekarang. Mungkin Senin kita udah mulai gimmick ya? Iya. Udah mulai. Oke, mungkin ada lagi? Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Ibas. Ada lagi Kak pertanyaan? Kalau tidak pas ya, yang pas silakan untuk memastikan kakak jempol lagi lah ya. Sekarang harinya untuk jempol. Oke.
kita bisa lanjut diskusi dan tanya jawab sudah selesai. Alhamdulillah kakak, penguatan kita pada hari ini sudah sampai pada penutup. Ini tambahnya kakak di akhir, kalau ladang banyak hama tak perlu petani untuk berpindah. Hati masih ingin bersama tapi waktu habislah sudah. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih kakak semuanya. Di balik agenda yang padat-padat, harapan saya, doa kita semua mudah-mudahan kakak tetap sehat, tetap diberikan kekuatan sehingga bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita dengan baik sesuai dengan target yang sudah ditentukan di setiap agenda kita masing-masing tersebut. Baik kakak, alhamdulillah ya rabbil alamin. Dengan izin Allah juga akhirnya telah selesai kita pendampingan penguatan secara sinkronus selama 1 JP di dalam agenda, walaupun aktivitasnya lebih dari 1 JP. Semoga penguatan ini cukup bisa meningkatkan motivasi kakak di dalam pelaksanaan RTL nanti. Mulai hari ini silakan kakak mengansur tahap demi tahap apa yang menjadi tugas kakak pada di RTL nanti sesuai dengan lini masa yang ada. Insya Allah nanti saya akan kirim PPT ini untuk menjadi panduan bagi kakak semua. Terima kasih kakak semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Kak Ibas. Ya, kita dokumentasi. Nanti materi saya kirim di WAG saja ya. Oke, on cam Kak. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 5 jari. 1, 2, 3. Oke. Izin saya stop record Kak.